Syahrir tegas tolak ide Partai Tunggal Soekarno. Hatta pun tak setuju Partai Tunggal. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini. Ide pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal atau partai negara, sebagaimana yang diusulkan Presiden Soekarno, telah memunculkan perbedaan pendapat di kalangan elit bangsa di awal masa kemerdekaan. Tak semuanya setuju dengan ide sang proklamator itu. Salah satu tokoh yang menolak keras ide partai tunggal adalah Sultan Syahrir. Baginya, ide partai tunggal bisa saja mengarahkan perjalanan politik dan pemerintahan bangsa ini ke arah fasisme. Syahrir memiliki pandangan soal demokrasi yang ideal tersendiri selain ide partai tunggal yang diusulkan Soekarno. Ia percaya kepada sistem demokrasi barat dengan sistem multipartainya dan tidak bisa menerima gagasan partai tunggal yang monolitik. Dilansir Tirto ID 3 November 2019 dalam tulisan berjudul Maklumat 3 November dan Perbedaan Soekarno-Syahrir Soal Partai Politik disebutkan, Syahrir memang mengakui bahwa Staatspartij atau partai negara bisa saja memiliki komposisi yang beraneka rupa dan merepresentasikan berbagai ideologi serta aliran yang ada dalam masyarakat. Tetapi selalu terbuka kemungkinan bahwa partai itu akan diselewengkan, terutama oleh penguasa. Baginya, partai tunggal cenderung merepresi berbagai perbedaan-perbedaan politik yang pokok, bukannya sebagai medium untuk mengakomodasi segala macam perbedaan tersebut. Hal lain yang dikhawatirkan Syahrir adalah partai tunggal bisa menjadi alat penguasa untuk mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat. Ia menganggap itu jauh bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan segala perbedaan dalam masyarakat bisa berjalan berbarengan. Pandangan Syahrir soal sistem multipartai yang ideal untuk Indonesia ini secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya yang secara langsung turut menyaksikan bagaimana keberhasilan demokrasi parlementer dan sistem multipartai diterapkan di Belanda ketika dia kuliah di negeri kincir angin tersebut. Pergaulannya dengan kelompok-kelompok sosial demokrat Belanda juga turut memberi warna pada pemikiran-pemikirannya soal partai dan demokrasi. Gagasan-gagasan Syahrir yang sangat barat ini jelas tidak sesuai dengan ide-ide Soekarno yang cenderung sinkretis dan percaya kepada sistem negara integralistik. Pandangan Syahrir soal kelemahan partai tunggal juga tak jauh berbeda dengan pandangan proklamator RI Muhammad Hatta. Bagi Hatta, masyarakat Indonesia tidaklah bersifat tunggal, namun terdiri dari berbagai golongan dan aliran politik, sehingga mustahil bila kenyataan sosiologis tersebut hanya diwadahi oleh satu partai saja. Beragam partai politik akan dapat memimpin Indonesia ke jalan yang teratur dengan segala aliran paham yang ada, sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pandangan dan sikap ini pula lah yang turut meyakinkan Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik di tanah air. Pandangan dan persetujuan Hatta terhadap sistem multipartai dan menolak sistem partai tunggal sudahlah bulat. Dilansir liputan6.com 4 Desember 2017 dalam tulisan berjudul Cerita di balik mundurnya Muhammad Hatta dari kursi Wapres RI, dituliskan, kalangan sejarawan sepakat bahwa yang menjadi penyebab mundurnya Hatta dari kursi Wapres adalah pernyataan Soekarno. Adapun pernyataan tersebut sebagaimana ditulis dalam buku Sejarah Indonesia 8 Zaman Orde Lama, tidak lain disebabkan pernyataan Soekarno yang ingin mengubur partai politik. Hatta masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai politik. Selain itu, Hatta juga menentang konsepsi presiden serta ide tentang demokrasi terpimpin. Di mata Hatta, demokrasi terpimpin tujuannya baik, tapi cara dan langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya kelihatannya malahan akan menjauhkan dari tujuan yang baik itu. Perbedaan pandangan yang cukup keras antara para elit bangsa di awal masa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah wujud bibit-bibit perpecahan, melainkan sebuah dinamika pemikiran dari para tokoh bangsa untuk memberikan sistem dan model pemerintahan terbaik bagi Indonesia di masa depan. Meski berbeda pandangan, baik Soekarno, Hatta maupun Syahrir sama-sama terlibat berupaya keras menata sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia melalui perannya masing-masing dalam ranah pengabdian yang berbeda, hingga hasilnya dapat dirasakan seluruh elemen bangsa hingga saat ini. Partai Nasional Indonesia atau PNI sendiri sesungguhnya merupakan sebuah partai yang telah dibentuk Soekarno pada masa sebelum kemerdekaan, yakni pada 4 Juli 1927 di Bandung. Awalnya, partai ini bernama Persatuan Nasional Indonesia dan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada Mei 1928. Namun partai ini dibubarkan pada 25 April 1931 pasca ditangkap dan diadilinya Soekarno beserta beberapa tokoh penting PNI lainnya oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap mengganggu pemerintahan kolonial.
Lalu PNI berubah nama menjadi Partai Indonesia atau Partindo di bawah pimpinan Sartono. Sekelompok tokoh PNI yang tidak setuju dengan pembubaran PNI lalu bergabung dengan Syahrir dan mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Muhammad Hatta yang juga tidak sependapat dengan Sartono turut bergabung di PNI baru bersama Syahrir. Sedangkan Soekarno setelah bebas dari penjara kembali bergabung membesarkan Partindo bersama Sartono. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini.